Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bedah karya Dancing Mountain House karya arsitek Budi Pradono yang merupakan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Giri Riantara dengan saya sendiri, kemudian F. Karso Sudibyo, kemudian M. Alvan Dani, dan yang terakhir Rituan Prasetyo. Nama saya Giri Riantara. Pada kali ini saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu profil arsitek Budi Pradono. Beliau lahir di Salatiga 15 Maret 1970. Dia merupakan salah satu arsitek berbakat di Indonesia yang karyanya telah dikenal di dunia luas dan telah memperoleh sejumlah penghargaan bertaraf internasional. Pada tahun 1995, ia menyelesaikan studinya di jurusan arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dan kemudian memperoleh gelar masternya pada tahun 2002 di Berlage Institute Rotterdam, Belanda. Pada tahun 1995 sampai 1996, ia juga bekerja di Butterfly Garlic Architect, Sydney, Australia, dan tahun 1996 di PT Internasional Desain Konsultan Jakarta San Francisco. Tahun 1999, Budi Pradono mendirikan sebuah konsultan teknik yang diberi nama Budi Pradono Architect BPA. BPA sendiri merupakan studi arsitektur yang berfokus pada gaya hidup kontemporer, keramah tamahan, dan urban design. Berdasarkan karya-karyanya, karakter desain yang paling menonjol dalam karya Budi Pradono adalah konsep hunian bangunan yang menyatu dengan alam. Hal ini terlihat dari beberapa karya dan desainnya yang sangat memperhatikan isu-isu lingkungan. Karya-karya Budi Pradono terkenal dengan konsep bangunan yang unik namun tetap fungsional. Salah satu konsep rancangannya yang paling terkenal adalah Green Architecture atau arsitektur hijau, di mana dalam konsep ini seorang arsitek harus memperhatikan sustainability atau keseimbangan, eco-friendly, ramah lingkungan, dan high performance building atau bangunan dengan performa yang sangat baik suatu bangunan. Penghargaan-penghargaan yang pernah diraihnya antara lain Cityscape Architecture Award Dubai pada tahun 2004, AR Award for Emerging Architecture London pada tahun 2005, World Architecture Festival Award Barcelona 2008, Silver Medal and Honorary Diploma Interart Triennial Architecture Sofia Bulgaria pada tahun 2009. Saat menjelaskan tentang green design, Budi Pradono menggunakan contoh-contoh dari desain yang ia hasilkan, baik yang menurutnya green atau tidak green. Profesi arsitek dewasa ini menuntut kita untuk melihat green sebagai kesatuan dalam desain bangunan, di mana sekarang ini banyak award khusus diberikan pada bangunan green dengan berbagai kriteria. Selanjutnya, profil lokasi proyek pada Dancing Mountain House karya arsitek Budi Pradono. Yang pertama, alamat di Jalan Flamboyan, Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Nama proyeknya Dancing Mountain House, luas bangunan 320,44 meter persegi. Tahun pembangunan 2014. Fungsi rumah tinggal, sewa, atau perpustakaan terbuka. Pemilik Budi Pradono. Ketinggian bangunan 6 meter. Batas-batas yaitu utara Kecamatan Pabelan, timur Kecamatan Pabelan, selatan Kecamatan Getasan, dan barat Kecamatan Getasan. Berikutnya konsep bangunan Dancing Mountain House tak terlepas dari konsepnya yang mengedepankan peran arsitektur di tengah masyarakat dan kombinasi antara modernisasi dengan unsur tradisional. Secara konseptual, proyek ini mencoba untuk menonjolkan kenangan masa kecil keluarga dengan keterbukaan berbagi ruang.
Kamar mandi utama adalah ruang sosial di mana masih bisa berinteraksi dengan ruangan lainnya. Sedangkan ruangan lain yang dihubungkan oleh inti ruangan seperti dapur, lounge, pantry, ruang makan, dan ruang keluarga sehingga semua benar-benar terbuka. Secara teknis, proyek ini memberikan contoh penggunaan bambu dengan menggunakan teknik lama dan juga teknologi baru untuk masyarakat di sekitarnya. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial, proyek ini dibangun dengan menonjolkan aspek ekonomi dan juga budaya di daerah sekitarnya. Kemudian konsep bentuk, rancangan sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat, konstruksi berbahan dasar bambu dengan meminjam bentuk-bentuk puncak gunung yang mengelilingi kota dan pedesaan Salatiga, yakni Merapi, Tolomoyo, Tidar, dan Andong untuk atap rumah. Kemudian zoning sifat ruang, area publik meliputi teras, garden, ruang belajar yang terletak di luar, area parking, kolam. Kemudian area privat yaitu kamar mandi, toilet tamu, kamar pembantu, kamar tidur. Kemudian area semi publik yaitu ruang makan, ruang keluarga, dan pantry. Kemudian area servis, dapur, sumur. Fasad depan pada bangunan rumah ini merupakan kombinasi antara bahan alami dan bahan modern. Namun, kombinasi tersebut berhasil menimbulkan arsitektur yang sangat luar biasa. Terlihat pada permainan besi sebagai rangka kaca dinding dan detail pada bambu yang menjadi tokoh utama. Dinding kaca sepanjang fasad mengisyaratkan keterbukaan yang menyatukan aktivitas dalam rumah dan luar lingkungan sekitar. Pada bagian luar taman menggunakan jalan setapak dengan batu, dengan sekelilingnya ditanami pepohonan dan rumput asli, mengesankan menyatunya dengan alam sekitar yang berupa hutan atau kebun, dan memiliki pavilion berbentuk oval yang dapat digunakan sebagai perpustakaan umum oleh masyarakat sekitar. Di dalam ruang bangunan ini, ruang tamu, ruang makan, dan ruang keluarga tidak bersekat, menjadikan ruangan ini berkesan luas dan sangat terbuka. Selain itu, jarak antara atap dan tingginya atap memberikan kelancaran sirkulasi udara dalam ruangan serta pencahayaan alami yang dihasilkan dari sinar matahari pada siang hari. Pada kamar tidur, setiap kamar tidur memiliki kamar mandi tersendiri yang diatapi dengan atap bambu curam setinggi 5 meter dan bagian kaca yang dapat berputar, serta pencahayaan alami dari atap. Di bagian dalam juga dapur, tepatnya ada kamar mandi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh pemilik maupun orang lain yang terhubung dengan ruang tamu atau ruang servis. Pada dapur, kabinet menggunakan kabinet memanjang yang modern dan simpel sehingga memberikan kesan leluasa dan mampu banyak menampung barang dan tidak mengganggu aktivitas gerak setiap pekerjaan. Inilah bangunan ruang ini, bangunan fasad simetris mengkombinasikan antara gambar-gambar manual. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar-gambar manual sebagai berikut. Yang pertama ialah set plan. Lokasi set berada di kawasan yang asri karena dikelilingi oleh banyak pohon. Lokasi set juga dekat dengan permukiman seperti yang terlihat di gambar.
Selanjutnya denah. Tapak ini terdapat dua bangunan di sisi selatan, yaitu diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Terdapat 4 kamar tidur, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, pembantu, dan toilet. Sementara di sisi utara terdapat ruang security, gudang, dan toilet. Selanjutnya denah atap. Atap dari bangunan di sisi selatan ialah menggunakan atap jerami, dan di bagian belakangnya menggunakan atap kaca seperti yang terlihat di gambar. Sementara di bagian bangunan sisi utara menggunakan atap dak beton. Selanjutnya tampak depan. Bagian depan bangunan terdiri dari kisi-kisi aluminium dan kaca, serta di beberapa bagian terdapat dinding dan bambu sebagai rangka dari bangunan tersebut. Selanjutnya tampak samping. Di gambar terlihat ada 2 bangunan yang terpisah, yaitu bangunan utama di sisi selatan dan bangunan pendukung di sisi utara. Dan selanjutnya potongan. Di dalam potongan ini dijelaskan bagian-bagian bangunan. Ada yang menggunakan tiang bambu sebagai struktur, roster bata sebagai dinding, dan atap jerami sebagai atap bangunan. Prasetyo dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang detail arsitektur. Detail arsitektur dari jenis Montenos ini adalah menggunakan rangka penyangga atap yang menggunakan bambu, material fasad yang berkaca dengan dinding kaca, jendela kaca, pintu kaca, dan atap yang terbuat dari jerami. Kemudian sebagian atap menggunakan atap kaca template sehingga menghasilkan view skylight. Kelebihan dan kekurangan Densy Mountain House. Kelebihan dari penggunaan material mengusung tema ramah lingkungan, yaitu penggunaan struktur bambu sebagai struktur utamanya sehingga tidak mengakibatkan pada kerusakannya lingkungan. Dari segi desain merupakan gabungan antara desain tradisional dengan menyisipkan modernisasi. Bentuk bagian pada atap yang menunjukkan seperti gunung, menggambarkan kondisi area sekitarnya yang merupakan kawasan pegunungan. Merupakan bangunan siap energi dan mengusung efisiensi tinggi. Dari segi pencahayaan memanfaatkan cahaya sinar matahari pada siang hari karena bagian depan atau fasad yang menggunakan material full kaca dan juga atap yang dilapisi oleh kaca. Dari segi pengawangan memanfaatkan pengawangan alami yang merupakan daerah pegunungan yang sejuk. Udara dapat masuk melalui jendela dan pintu kaca yang dapat dibuka tutup. Selanjutnya penataan interior yang menakjubkan, yaitu tanpa adanya sekat pada ruang tamu, ruang baca, dapur yang langsung menjadi satu kesatuan sehingga membuat suasana dalam rumah terasa sangat lega dan lapang. Kekurangan dari Densy Mountain House adalah penggunaan material bambu yang memiliki ketahanan yang kurang baik, rentan terkena rayap. Lapisan aluminium foil pada atap yang juga memiliki ketahanan kurang, dan jika sewaktu terjadi kerusakan maka dapat mengakibatkan kebocoran. Memerlukan perawatan ekstra dan sedikit lebih sulit seperti pada rangka-rangka atap, dinding interior yang terbuat dari batu alami. Secara garis besar, kekurangan yang ada pada Densy Mountain House hanya terletak pada ketahanan material yang kurang dan memerlukan perawatan yang ekstra. Berikut ada penampilan dari maket Densy Mountain House. Ini terlihat tampak depan, terlihat atap-atap yang menjulang seperti pegunungan. Ini tampak dari atas, tampak kanan, dan tampak perspektif.